وأدام نفع بعلومه في الدارين آمين. قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Halaman 11 mengetahui sifat-sifat para malaikat serta nama-namanya. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nama lahu tafsiru ashri bin humu jibrilu Mikailu Israfilu Israilu Munkar Nakir wa Raqib wa Qadha Atid Malik Marifanu Tada. Jadi malaikat itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Roh kita juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, roh kita juga makanannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan roh kita juga tidak tidur. Yang tidur itu hanya roh insani. Roh Nurullah dengan roh Nur Muhammad. Saat kita tidur, dia tidak tidur. Yang tidur nur insan. Begitu nanti masuk lagi nur insannya ke dalam tubuh ini, maka disebutlah kita bangun tidur. Jadi itu sama dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, ruh kita juga berasal dari cahaya, hanya prosesnya yang berbeda. Kemudian malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ruh kita juga tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Itu harus dipahami. Kalau kita sudah mengenal bahwa ruh kita itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu, ruh kita ini berasal dari cahaya, malaikat berasal dari cahaya, dan malaikat tidak punya bapak dan tidak punya ibu, tidak makan dan tidak tidur. Bedanya ruh kita makanannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu di mana? Ada di dalam diri kita. Allah di mana? Ada di dalam diri kita. Dalam surah Al-Waqiah ayat 84. Nahnu aqrab, kata Allah. Kami lebih dekat. Kami di situ Allah bersama para malaikat. Aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Walakin la tubsirun, tapi kita tidak merasakannya. Kenapa tidak merasakannya, tidak melihat? Kalau kita tidak merasakan dan tidak melihat, berarti kita belum kenal Allah, kenal malaikat. Jadi harus merasakan bahwa kita ini dilayani Allah dan dilayani malaikat. Yuk kita lihat surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 834 kalau masalah ayat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dalam konteks ayatnya yang diterjemahkan oleh Departemen Agama, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, Allah bersama pimpinan malaikat,
kepada malaikat yang lain. Apa kata Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa? Mereka tidak mau. Wastakbaro, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, adalah mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Terjemahnya seperti itu. Sebenarnya kata usjudu dalam ayat ini bukan sujud seperti sujud sholat. Usjudu di sini layani. Ketika Allah berkalam kepada malaikat, usjudu li Adam, layani anak-anak Adam. Itu maksudnya. Jadi malaikat disuruh melayani kebutuhan Nabi Adam ketika berada di surga. Kemudian anak-anak Adamnya sudah berada di dalam dunia, maka malaikat diperintahkan untuk melayani kebutuhan anak-anak Adam. Nah, itu harus dipahami. Kalau kita ingin kenal Allah Subhanahu wa taala, kita mah duduk aja. Berjalan saja, lapar makan saja, haus minum saja, gatal digaruk saja. Tidak pernah mikir siapa yang melayani itu. Yang melayani tubuh kita duduk, berjalan, lapar, haus, gatal digaruk, ingin kesana ingin kemari. Siapa yang melayani? Dialah Allah memerintahkan kepada semua malaikat, usjudu li Adam, layani semua kebutuhan anak Adam. Itu maksudnya. Di sini tafsiru asyrin secara rinci. Tafsir itu secara rinci. Asyrin minimal ada 10 yang harus dipahami oleh kita. Minhumu, di antaranya mereka adalah Jibril. Di mana Jibril? Nah, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dalam konteks ayatnya wahyu, artinya wahyu. Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada, zamannya sudah tidak ada. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada umat Nabi, namanya hidayah. Tapi dalam konteks ayatnya namanya wahyu, bermakna hidayah. Di mana Jibril itu? Dilihat di kepala kita ada ubun-ubun. Ubun-ubun itu ditekan oleh Jibril, ditekan, malas ngaji. Kata Jibril harus ngaji. Ubun-ubun ditekan oleh Jibril, malas bangun malam. Kata Jibril, bangun malam. Jadi ubun-ubun kita ini dikendalikan oleh Jibril. Bisa berpikir, menelaah, mengkaji. Lalu kata fujur, wah itu dia ngomongin kalau omongan-omongan negatif orang. Kata Jibril, jangan. Jadi selalu bertentangan dia antara fujur dengan Jibril. Adanya Jibril di ubun-ubun kita. Kapan dia pindah pergi? Pada saat kita meninggal. Berarti selama hayat usjudu li Adam, Jibril melayani anak-anak. Kita kan tidak pernah mikir. Saya bisa bernerawang, bisa berpikir ini kenapa? Itu karena Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Usjudu li Adam, layani anak-anak Adam. Kita tidak ada. Satu. Jadi malaikat dalam diri kita ada 20. Siang 10, malam 10. Kapan shiftnya itu? Yang malaikat malam, shiftnya itu pada waktu dia menjaga malam.
kembalinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala waktu subuh. Subuh dia kembali. Datanglah malaikat penjaga siang, 10 malaikat. Malaikat penjaga siang kembali pada waktu asar. Malaikat penjaga siang kembali pada waktu asar. Malaikat malam datang pada waktu asar. Coba cermati dalam surah Al-Qadar ini. Makanya kita surah dari Allah itu harus mengerti. Bang Mu'ol dapat surah cinta dari kekasihnya karena mengerti, dibaca berkali-kali, berulang-ulang karena paham benar isinya. Ironisnya kita baca surat kalau isinya surat itu tidak paham. Baca surah Yasin berkali-kali bahkan hafal, isinya ngerti orang. Waqiah di luar kepala hafal, isinya ngerti enggak? Orang. Karena surah dari Allah itu dari surah Alif Lam Mim sampai kepada minal jinnati wan nasi surat semua. Enggak ada bab. Al-Quran enggak ada bab. Surat. Kita dapat surat dari Allah, disuruh dibaca, dipelajari, dikaji, ditelaah. Isinya apa? Tapi kita nggak paham karena hanya mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah Iqra itu secara universal, umum. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Membaca diri sendiri, membaca alam semesta dengan segala fasilitasnya, itu Iqra. Padahal perintahnya di dalam juz ke-26 bukan Iqra. Utslu ma uhiya minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Perintahnya utslu. Apa bedanya Iqra dengan utslu? Kalau Iqra berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, jadi masdar, bacaan. Kalau Iqra fi'il amar, perintah, bacalah. Kalau utslu isu dari kata tala yatlu, utslu. Makanya kita sering dengar tilawatil Quran, artinya bacalah Al-Quran secara detil isinya. Perintahnya utslu, bacalah, kajilah, telaahlah, analisislah isi surat dari Allah itu apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna utslu. Tala yatlu tilawatil Quran. Bedanya dengan Iqra. Siapa yang menyampaikan itu kepada kita? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya di ubun-ubun kita. Selalu menekan untuk bisa berpikir, ya. Pokoknya bisa merasa garam, asin, cabai, pedas, kemudian gula, manis. Itu dia. Ada rasa berarti ada malaikat Jibril atas perintah Allah, berarti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sini. Kemudian siapa lagi yang melayani kita? Namanya di kanan kiri ini, kanan kiri kita sering menyebutnya malaikat Raqib Atid. Dalam Al-Quran namanya Kiraman Katibin. Kiraman Katibin. Kiraman Katibin. Raqib Atid, ya. Jadi sudah 3 tuh. Kiraman Katibin, Raqib Atid.
yang melayani kita tangan ngambil. Nah, yang melayani tangan kanan siapa? Malaikat. Tangan kiri ngambil, pegang. Siapa itu? Malaikat. Atas perintah Allah, usjudu li Adam. Layani anak Adam. Segera, ya. Kemudian yang di mata, mata kanan dan mata kiri. Lalu di telinga, ya, telinga kanan dan telinga kiri. Sudah berapa itu? Di ukun-ukun 1, tangan kanan kiri kiraman katibin 3, kemudian di 2 mata 5, di 2 telinga 2, sudah berapa? 7, di 2 bibir atas bawah 8, 9, 10-nya di lisan, yang 10 di lisan. Kita berkata itu bukan kemauan kita. Lidah bisa merasakan manis, pahit, pedas, asam. Itu pekerjaan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam, maksudnya layani anak-anak Adam itu. 10 siang, 10 malam. Ya, kita harus kenali malaikat ada di dalam diri kita. Jangan di mana malaikat nanti bisa mau di alam kubur. Tidak ada. Nah, yang ada sekarang, malaikat adanya sekarang. Pahala adanya sekarang. Ganjaran adanya sekarang. Kalau habis ngaji enak rasanya, itulah pahala. Habis makan kenyang rasanya, itulah pahala. Habis tidur bangun seger rasanya, itulah pahala. Sekarang rasanya, bukan nanti. Sepanjang hayat dengan tubuh ini masih bersatu. Ya, baik. Jibril. Kemudian Mikail. Mikail itu tugasnya apa? Menurunkan rezeki, hujan, ya. Kata Mikail ini yang menurunkan rezeki adanya dirasa. Makanya jangan bilang minuman ini nggak enak, nggak boleh. Yang bilang minuman nggak enak itu adalah ujian buat iman kita. Makanan ini nggak enak, itu tidak boleh. Ya. Itu malaikat Mikail. Tugasnya memberikan makan, memberikan minum, memberikan rezeki, ikhtiar, usaha, semangat. Itu Mikail yang mendorong. Ya. Kemudian Israfil. Israfil itu yang kita tahu meniup trompet, yang mengendalikan angin, dari timur ke barat, yang mengendalikan angin taufan dan lain sebagainya. Itu Israfil. Adanya di dalam diri kita hembusan semangat, hembusan malas, hembusan loyo, itulah Israfil. Ketika bernafas, nafas keluar mati, nafas ke dalam hidup, itulah Israfil. Jadi ada di dalam diri kita hembusan semangat, malas, itu adanya dalam diri kita, itulah Israfil. Israel, pencabut nyawa, ya kan? Mencabut nyawa maksudnya ketika kita mati ngantuk, dia ngantuk, itu Israelnya datang. Ngantuk, aku lelah, itulah Israel. Israel memberikan kode kepada kita supaya istirahat tubuh ini. Ketika bernafas keluar, itulah Israel. Ke dalam, hidup lagi, Jibril. Keluar, Israel. Ditarik, Jibril. Keluar, Israel. Ditarik, dia ditarik menarik. Setiap detik kita mati, setiap detik kita
hidup. Itulah Israel adanya. Jadi bukan nanti, sekarang. Munkar nakir yang menanya di dalam kubur, bukan nanti, sekarang ditanyanya oleh munkar nakir kita. Ditanya melalui qalbu. Apa untungnya kalau saya sholat? Munkar nakir ibu yang bekerja. Apa ruginya kalau saya tidak berdagang? Berkalap munkar nakir ke dalam diri. Apa bahayanya kalau kita memfitnah orang? Munkar nakir yang berkalap. Apa untungnya kalau saya bertobat kepada Allah? Munkar nakir itu yang berkalap. Kalau secara visualisasi marrobuka di alam kubur, man nabiyuka berarti malaikatnya orang Arab, pakai bahasa Arab. Dan sementara kita orang Jawa nggak orang Buru. Marrobuka, oh iki apa orang ngerti kan? Berarti malaikatnya harus orang Jawa, itu orang Sunda. Kunaon eta itu. Malaikatnya harus orang Sunda. Itu hanya visualisasi, hanya gambaran bahwa amal yang ibadah kita dipertanggungjawabkan sendiri oleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya visualisasi. Allah menggambarkan marrobuka man nabiyuka itu tidak seperti itu, ya. Roh itu diproses oleh Allah, karena roh itu berasal dari cahayanya, kembali lagi ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan akhirnya sekarang bertanya, kalau nggak datang haji gimana, kalau datang haji gimana, kalau saya nggak ke masjid seperti apa. Itu malaikat munkar nakir selalu bertanya ke dalam kolom kita. Itu pekerjaan. Bukan nanti di alam kubur, sekarang. Raqib tadi, Raqib itu Raqib atid kiroman katibin. Raqib atid itu kiroman katibin, ya, malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Yang kita tahu dulu dari awal cuma malaikat Raqib atid saja. Ternyata Jibril ada jadi ubun-ubun ini, ya. Kemudian Malik itu penjaga neraka. Malik itu dari milik, ya. Kenapa disebut malaikat Malik penjaga neraka itu kelihatannya mukanya tidak pernah senyum? Mukanya katanya tidak pernah senyum, jadi selalu kejam. Malik itu hanya gambaran kehidupan milik. Kalau Bang Maul punya milik HP diambil orang, suka atau marah? Marah. Itulah Malik. Itulah malaikat Malik. Kong Amir kemudian dijarah orang, milik Kong Amir kemudian dijarah orang, marah, membabi buta. Itulah malaikat Malik. Jadi adanya sekarang malaikat Malik itu. Kenapa marah? Itulah malaikat Malik. Itulah adanya neraka. Nah, Bang Maur ribut sama istrinya gara-gara uang yang disembunyikan di bawah kasur ketahuan. Nah, maka ributlah, marah. Bang Maurnya marah sama istrinya juga marah, maka ributlah. Itulah neraka Malik. Jadi adanya di mana? Jadi surga dan neraka itu psikologis, bukan geografis. Kalau kita diajari dalam syariah itu hukum syarat, surga dan neraka itu geografis, kan tempat. Jadi surga itu tempat yang indah, penuh dengan makanan dan minuman, katanya kasurnya juga empuk, kan gitu. Jadi digambarkan geografis, tempat. Jadi sesungguhnya surga dan neraka itu psikologis, kejiwaan, jiwa. Itu tadi Malik.
Kalau milik kita diambil orang, marah kita, maka itulah malaikat malik, itulah neraka. Tuh. Kalau mau pengen melihat setan, berantem saja sama temennya, itulah setan. Itu ngajak, setan juga pakai undang-undangnya. Jadi itu psikologis. Surga, neraka, syaitan itu psikologis. Perilaku kita, gambaran perilaku kita. Tapi kita dalam diajarkan dalam syariah itu terpikirannya setan di luar, malaikat di luar, Allah di luar, surga di luar, neraka di luar. Sesungguhnya ada di dalam diri kita semua. Psikologis. Kalau habis ngaji nyaman, damai, tenang, itulah surga. Habis menolong orang, memberikan pertolongan, dibantu oleh kita, yang ditolong senang, yang menolong senang, itulah surga. Malik, malaikat malik artinya gambaran kehidupan. Kalau kita tidak mampu mengendalikan milik kita sendiri, maka akan menjadi neraka. Nah, untuk melepas milik ini, siapa yang bisa dengan ikhlas? Harus ikhlas supaya tidak ke neraka, itu loh, supaya tidak masuk neraka katanya gitu. Jadi kita harus melepas milik kita. Motor hilang, milik kita kan. Kalau kita nggak ikhlas, sumpah serapah itu, lapor polisi, ya kan, semuanya disalahin, lapor RT, motor saya hilang, miliknya hilang. Nah, harus melepas milik ini supaya tidak ketemu neraka. Kalau begitu sudah hilang, inna lillah, semuanya kembali kepada Allah, berasal dari Allah. Maka tidak ketemu dengan neraka kita. Nur, nur cahaya, nar cahaya juga. Nur cahaya yang nyaman, nar cahaya yang panas. Ketika kita milik kita hilang, marah kita, maka dari nur kita turun ke nar. Nah, apanya yang turun? Rasa kita ini menjadi marah. Dari nyaman damai menjadi kaget, marah kita, berarti nur, dari nur turun ke nar, dari nur turun ke neraka. Kenapa marah-marah Bang Maul? Motornya hilang, membabi buta, maka masuklah Bang Maul ke dalam neraka. Rasanya yang mana? Sekarang jadi milik kita kalau diambil orang, harus menyadari, biasakan melepas milik sendiri. Yang paling berat, ya. Kenapa berat? Oh, ternyata neraka itu harus ditutup. Bagaimana caranya? Yang kita miliki kalau hilang, ikhlas. Yang kita miliki kalau orang minta, kasih. Bisa nggak bermohon? Hah? Bisa duit banyak ya. Nah, ini berarti malaikat balik adanya di mana? Di karakter kita. Malaikat balik adanya di karakter kita, psikologis. Kemudian ridwan itu ridho. Ridho itu ikhlas. Ridho itu ridho, ikhlas. Nah, kita di mana adanya ikhlas itu ridho. Ngasih nafkah kepada istri, kepada anak, ridho, ikhlas, nggak pernah perhitungan kan itu. Membantu sesama, ikhlas, nggak pernah perhitungan. Itu namanya ridho. Itulah ridwan. Ridwan itu ridho. Kita sering ngomong ikhlas, ridho, di mana itu adanya? Di qalbi. Jadi ternyata 10 malaikat itu ada di dalam diri. Jadi 10 malaikat itu psikologis, karakter ada di dalam diri kita. Bertanya-tanya, keraguan,
kemudian mengintimidasi diri, itu semuanya adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, dan itu harus difahami. Jadi kata usjudu li Adam di dalam Al-Quran Al-Baqarah itu 34 maksudnya layani wahai malaikatku anak-anak Adam ini, ya. Kemudian di dalam ayat yang pernah kita bahas waktu beberapa bulan yang lalu, Fatiris samawati wal ardh, surah Al-Fatihah 1, Ja'ilil malaikati ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha. Allah menciptakan malaikat itu ada sayapnya, ada 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Jangan dikonotasikan sayapnya seperti sayap burung sehingga dibikin lukisan malaikat sayapnya ini. Malaikat Jibril itu dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa sayapnya ada 600. Jibril sayapnya ada 600 sayap. Jadi maksud dengan sayap itu di dalam Al-Quran adalah tugasnya malaikat itu berbeda-beda. Ada yang lebih banyak. Kenapa Jibril sampai 600 sayap? Karena dia lebih banyak melayani anak-anak, berpikir, menganalisa, menelaah. Itu malaikat Jibril. Jadi tugas maksudnya. Jadi yang maksud dengan sayap itu tugas malaikat berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang lebih banyak, dan ada yang biasa saja. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, Mathna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqillah. Ada yang 2, 3, 4 dan lebih dari itu, semuanya terkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kode sandi di dalam surat dari Allah tentang malaikat yang ditugaskan kepada kita, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Arba'atun min kutubin tafsiruha, ini materi berikutnya. Tauratu Musa bil huda tafsiruha, Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atun 4 min kutubin, dari kitab-kitab Allah, ya. Ada 4. Kenapa cuma 4? Apakah Nabi dan Rasul yang lain tidak punya kitab? Ada. Nabi dan Rasul ada 124.000, semuanya dikasih kitab oleh Allah. Nah, kutub ini jamak dari kitabun. Kitabun 1 kitab, kitabani 2 kitab, kutubun jamak taksir namanya. Banyak. Lalu kenapa minimal 4 saja yang kamu pahami? Itu maksudnya. Lalu kita punya kitab? Gak punya. Setiap anak Adam juga punya kitab. Jadi yang dimaksud dengan kitab secara hakiki adalah diri manusia. Nabi dan Rasul 124.000, kitabnya dirinya sendiri. Itu tubuh kita ini kitab. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan dirimu. Coba perhatikan ayatnya. Khalaqal insana min 'alaq. Berarti tubuh kita ini adalah kitab.
ada daging dan kulit dari tanah-tanah, dari cahaya-cahaya dari Allah. Itu kita baca. Ada tulang-tulang dari air-air, dari cahaya-cahaya dari Allah. Ada urat-urat dari udara-udara, dari cahaya-cahaya dari Allah. Ada darah dari nur atau nar, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca diri kita. Kemudian kita baca diri kita. Dalam tubuh kita ini ada nurullah, nur insan, nur Muhammad. Nyawa. Nurullah, nur Muhammad ketika kita tidur, dia tidak tidur. Karena itu dalam surah ayat kursi dijelaskan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah tidur. Yang tidur nur insan. Itu dipelajari, membaca. Jadi membaca diri, karena diri kita ini adalah kitab. Diri kita adalah, di mana adanya Al-Quran dalam diri kita. Tuh ya. Tapi yang wajib secara syar'i difahami ada 4 kitab saja yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, itu maksudnya ya. Kalau secara hakiki semuanya tubuh ini adalah kitab. Tubuh insan ini berimankah dia atau tidak, itu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dibaca ya. Tafsiruha secara rinci. Pertama, Tauratu Musa bil huda tanziluha. Tanzil diturunkannya, katanya kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa bil huda sebagai hidayah, sebagai petunjuk ya. Kapan Nabi Musa menerima kitab Taurat? Di Gunung Tursina. Di Gunung Tursina ketika itu sampai Nabi Musa, kata Nabi Musa kepada keluarganya, kamu tunggu dulu di sini, saya akan menghampiri cahaya di gunung itu. Sampailah ke gunung itu, ke Gunung Tursina, lalu cahaya itu berkalam. Ya Musa fakhla' na'laik. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu itu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena kamu memasuki tempat yang maha suci. Inilah yang diisyaratkan kepada kita. Kenapa bapak-bapak, ibu dan kita semua dikala mau masuk masjid melepas sandal? Karena ini disebut dengan tempat yang suci, tapi bukan rumah Allah. Allah tidak butuh rumah. Yang butuh rumah itu manusia. Allah tidak butuh arah. Yang butuh arah itu manusia. Isyarat ketika Nabi Musa sampai ke Bukit Tursina di lembah Muqaddas itu, tempat yang suci, disuruh dilepaskan kedua sandalnya, maksudnya hanya isyarat saja dari Allah kepada umat manusia. Wahai Musa, kamu sekarang berhadapan dengan aku yang sang maha cahaya, Allah. Jadi kalau kamu mau berhadapan dengan aku, lepaskan kesombonganmu, lepaskan keangkuhanmu, tinggalkan itu kecurigaanmu, karena kamu berhadapan dengan sang maha pencipta. Itu maksudnya. Kalau kita kan cuma lepas sandal saja masuk masjid penuh dengan kesombongan. Padahal maksudnya masuk masjid, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan, karena kita mau berhadapan dengan sang maha cahaya, sang maha pencipta Allah Subhanahu. Bagaimana bisa connect sholat? Bagaimana bisa connect kita dengan Allah kalau kesombongan dan keangkuhan kita dibawa ke dalam masjid? Nah, itu dipahami. Kata cahaya, ya Musa fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, tinggalkan kesombongan dan keangkuhanmu, karena kamu berhadapan dengan aku sang maha pencipta.
Itu bahasa bebasnya kayak gitu. Lalu kata Nabi Musa, aku ingin melihat wajahmu ya Allah, aku ingin melihat rupamu. Kata Allah, kau pandang saja itu gunung. Kalau itu gunung menghancur meleleh, maka kau akan bisa melihat aku. Gunung yang dimaksud itu bukan gunung geografis. Nah, itu cara membaca Al-Quran itu dengan kolbu gitu. Jadi gunung yang dimaksud Allah kepada Nabi Musa bukan gunung geografis yang menjulang tinggi. Yang dimaksud gunung oleh Allah kepada Nabi Musa adalah qalbumu itu yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, luluhkan dulu, sadarkan dulu. Makanya terjadi kiamat. Kapan kiamat? Sekarang. Pada saat kiamat karena gunung-gunung hancur, iya. Yang dimaksud dengan gunung-gunung itu kesombongan, keangkuhannya sudah sadar bahwa bangkit, kiamat itu bangkit, sadar bahwa ternyata Allah Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi cuma simbol aja, gunung bukan gunung geografis, psikologis. Lalu Nabi Musa memandang, menekan keangkuhan dan kesombongannya, maka jumpalah dia dengan Allah. Ruhnya ketemu dengan nurnya. Nur yang ada di dalam diri, cahaya dirinya bertemu dengan cahaya aslinya, asalnya, dengan Allah. Dalam hukum syariah Nabi Musa pingsan. Kalau Nabi Musa pingsan, Allah serem amat gitu ya, sehingga Nabi Musa bisa pingsan melihat Allah. Enggak begitu. Kalau kita melihat genderuwo mungkin pingsan, ya karena kaget kan gitu. Masa iya Nabi Musa melihat Allah pingsan, apa ketakutan Allah? Tidak. Jadi maksudnya bukan pingsan. Nih, contoh dalam kehidupan ini. Kalau musim hujan, warna keluar, menghampiri cahaya lampu. Begitu sampai dia di cahaya lampu itu larang, rela melepaskan sayapnya. Itulah pingsan. Nabi Musa menyatu ruhnya dengan asli nyawa, ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu. Itulah dalam kalam pertama dulu, man ana wa man anta. Siapa kamu, siapa saya, karena sudah menyatu. Itu. Jadi kalau ada yang pernah saya dengar, kalau yang berjumpa langsung hanya Nabi Muhammad dengan Allah, tidak. Semuanya Nabi dan Rasul itu pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan pingsan, dan gunung itu yang hancur bukan gunung yang secara geografis. Yang dimaksudkan gunung hancur Nabi Musa pingsan, kalbunya luluh, dia menyadarkan diri bahwa dia tiada lain, la haula wala quwwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali Allah. Itu yang dimaksudkan pingsan, bukan pingsan sebenarnya. Fana, menyatu ruhnya Nabi Musa dengan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koneksitas, berkoneksi. Itulah disebut dengan sholat. Sholat itu maksudnya menyambung. Kalau kita sholat nggak nyambung korbonya, berarti gak sholat kan gitu ya. Sholat, sholli, usolli, menyambung. Itu Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ada seorang ulamanya, ulama namanya Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura ini cerdas. Dia meringkas kitab Taurat, dia beri nama Talmud. Ya, dibuka aja di Google itu Talmud, keluar. Dia meringkas kitab Taurat, dia beri nama Talmud. Dan Bal'am bin Bahura itu begitu hebatnya dia mempelajari Taurat yang diringkas menjadi Talmud itu, menjadi cerdas dia. Sehingga kalau mau memindahkan gelas
dari satu tempat ke tempat yang lain tidak perlu dengan tangan begini, dengan tunjuk saja dia akan pindah, atau dengan klikkan begini pindahlah Masjid As-Salam ini ke Gorontalo, dikina klik. Itu Bal'am bin Bahura. Lalu dia punya pengikut David Copperfield namanya, punya pengikut David Copperfield yang sentralnya di Amerika. Di sana dia membuat organisasi sulap menyulap, organisasi perdukunan, organisasi santet, organisasi telur. Kalau kita bicara santet telur di sini nggak seberapa. David Copperfield, muridnya Bal'am bin Bahura, lebih hebat. Ya, bernuansa di Amerika. Dan dia pernah memindahkan tankinya Soviet, ya, ketika perang dengan Amerika itu hilang oleh David Copperfield. Divisualisasikanlah oleh generasinya sekarang. Dari kode sandi David Copperfield, kode sandinya Bal'am bin Bahura hanya mengkoneksikan dengan klik tangan saja bisa hilang, maka divisualisasikanlah menjadi alat teknologi klik telur santetnya dibuat internasional, lepaskan virus. Kalau tidak disuntik kamu nanti kena penyakit. Itu kan virus, itu santet. Jadi sekarang ada santetnya lagi, kalau tidak disuntik nanti kena penyakit jantung. Ketakutan orang semuanya disuntik, ya, di apa itu namanya, dikasih virus. Itu visualisasi dari muridnya Nabi Musa, Bal'am bin Bahura, yang didelegasikan kepada David Copperfield, yang sekarang visualisasikan. Kita termakan santet teknologi. Bang Maul kenapa nggak ngaji? Tanggung nih, lagi nonton film saya di YouTube. Bang Maul kenapa nggak ngaji? Tanggung nih, lagi nonton yang lagi asik banget ini di Facebook. Kena semua kita. Nah ini terjadinya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekarang divisualisasikan lebih dahsyat lagi. Karena itulah berhati-hati, ya, berhati-hati terhadap informasi yang terjadi di dalam internet. Kemudian kata Nabi, kata Allah, tinggalkan oleh kamu itu semua kesombongan, lepaskan sandal itu. Ya, kita kan enggak begitu. Contoh lagi ketika Nabi Musa mau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu tidak bisa sabar kalau berguru kepada saya, kata Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, insya Allah saya bisa termasuk orang yang sabar. Ada beberapa sandi ajaran Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Pertama, begitu naik perahu, perahunya dibolongin. Itu bukan perahu secara geografis. Yang dimaksud dengan perahu itu karakter Nabi Musa yang merasa diri sebagai Nabi dan Rasul. Dibolongin maksudnya dijebol supaya jangan sombong. Kesombongannya Nabi Musa itu dibongkar oleh Khidir alaihi salam. Tapi Nabi Musa teriak, kenapa kamu memaksa saya, gitu loh. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah katakan tadi, kamu tidak bisa sabar. Supaya kamu sabar, maka harus dibuang dulu itu kesombongan dan keagungan kamu sebagai Nabi dan Rasul. Jadi bukan perahu secara geografis. Terus sampai di daratan, dibunuh anak kecil, kan? Bukan anak kecil secara geografis. Yang dimaksud dengan anak kecil itu sifat kekanak-kanakan Nabi Musa itu dibuang, gitu.
Jadi kata Khidir, kalau kamu mau belajar dengan saya, buang sifat kesombongan kamu, buang sifat kekanak-kanakan kamu. Itu. Kalau kita kan kekanak-kanakannya banyak, walaupun sudah aki-aki. Ya, contoh kekanak-kanakan nih, sekarang apalagi zaman teknologi. Dapat berita, bila ingin awet muda, minumlah jus tomat pagi dan sore, kan gitu. Belum dicoba sudah dikirim sama temennya, kirim sama Bang Umur, dikirim sama Mama Anto, dikirim semuanya. Begitu ketanya, kamu udah coba belum ini jus tomat? Belum. Belum dicoba sudah kirim ke orang. Itu sifat kekanak-kanakan sama kita. Puasa Senin Kamis itu sunnah loh. Lu puasa gak? Agak. Kata Ustaz harus bangun malam. Pak Ustaz bangun malam gak? Enggak. Itu namanya sifat kekanak-kanakan. Nah kata Nabi Khidir, kalau kamu mau belajar dengan saya, sifat kekanak-kanakanmu bunuh. Itu. Terus yang ketiga, ada rumah yang dibangun bukan rumah secara fisik, maksudnya sikap karakter Nabi Musa itu yang harus dirubah. Kalau dia menjadi Nabi dan Rasul, mau diterima oleh umatnya. Itu yang mau dibersihkan oleh Khidir. Akhirnya kan nggak sanggup, kata Khidir, ya sudah, kalau memang tidak sanggup kita berpisah saja, gitu ya. Nah ini kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, punya murid namanya Balaam bin Ba'ura, punya pengikutnya namanya David Copperfield yang sekarang sedang merajalela di kita itu melalui internet. Kita nggak sanggup, semuanya berasal dari teknologi Al-Quran. AC, air conditioner, itu kisahnya ada di dalam Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Kita mah cuma sampai dibakar tidak hangus karena ada iman, kan itu. Ternyata itu teknologinya dalam ruangan tertutup supaya tidak panas, lalu bisa bernafas dengan enak, maka ada air conditioner, AC. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Zabur, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu pendek, umurnya 60 tahun. Ketika Nabi Adam tahu cucunya usianya 60 tahun, dia mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Kata Jibril, kenapa? Aku mohon kepada Allah, wahai Jibril, supaya cucuku itu Daud yang umurnya 60 tahun, karena dia cerdas, diberikan mukjizat oleh Allah, kalau tangannya mengambil apa saja dari tanah berubah menjadi biji besi. Dan ketika dia membuat baju biji besinya, kayak kita menarik-narik balon aja. Nah, ya. Dan Nabi Daud itu suaranya bagus. Kalau Qori'ah penyanyi pasti bisa dia. Doanya Nabi Daud. Doanya Nabi Daud supaya mendengar suaranya udah indah saja, ya, dipelet oleh doanya Nabi Daud alaihissalam. Itu ada doanya, ya. Kalau anak-anak di pondok pasti pada hafal itu tentang doa Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, wahai Adam, saya bisa menambahkan umur Daud. Kata Adam, boleh. Bagaimana bisa nggak dia umurnya sampai 100 tahun? Kata Nabi Adam. Kata Allah, bisa. Umur Nabi Daud dari 60 menjadi 100 saya akan lakukan. Dengan catatan umur kamu saya pindahin. Umur Nabi Adam 40 tahun dikasih kepada cucunya.
kepada Nabi Daud alaihi salam sehingga menjadi 100 umur Nabi Daud alaihi salam. Begitu sampai batas usia Nabi Adam habis, mau diambil oleh Israel, dia protes. Adam, kamu harus balik sekarang. Saya kan masih 40 tahun lagi. Kamu lupa. Yang 40-nya kamu sudah kasih sama cucumu itu. Jadi, kok bisa ya Allah Maha Kuasa mau mindahin umur kakeknya kepada cucunya atau kebalikannya, itu Allah Maha Kuasa ya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun yang dikehendaki oleh anak Adam ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, akhirnya Nabi Daud umurnya menjadi 100 tahun atas pertolongan kakeknya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Daud ini mengalahkan pasukan tentara Jalut yang zalim pada saat itu. Dalam Al-Quran diberikan wa qatala Daud li Jalut wa junudi. Nabi Daud telah membinasakan, mengalahkan pasukan Jalut dan tentaranya. Dengan cara apa? Tidak berperang secara berhadapan, hanya dilempar saja dengan bandringnya, ketapel. Dengan ketapelnya diisi dengan biji besi, disampaikan kepada Jalut, langsung mengenai dua matanya, langsung pingsan dan meninggal. Itu Nabi Daud alaihi salam. Jadi diberikan kitab namanya kitab Zabur ya. Kemudian wa Injilu ala Isa, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pada zaman Nabi Isa inilah terjadi namanya Ashabul Kahfi. Itu hanya simbol. Kalau diartikan secara geografis, gua Ashabul Kahfi ada di Yordan, itu kan? Secara geografis, sesungguhnya itu yang dimaksud dengan gua Ashab itu Al-Kahfi itu gua. Yang dimaksud dengan gua adalah qalbu. Ashabul Kahfi, qalbunya 7 pemuda itu yang dikejar-kejar oleh orang yang zalim pada saat Nabi Isa itu mau dibunuh. Jadi qalbunya yang dimaksud dengan gua itu qalbunya. Ditidurkanlah nur insannya oleh Allah sampai 309 tahun. Itu punya kode juga. Kenapa pakai dan? Kenapa nggak 309 tahun aja? Tapi dalam Al-Quran 309 tahun. Jadi nur insannya difanakan, ditidurkan oleh Allah sampai 309 tahun. Sementara Nurullah dan Nur Muhammadnya tidak tidur terus. Karena itulah mereka tidak binasa, lalu matanya mereka selalu terbuka. Bayangkan 3 abad 9 tahun fana. Jadi menyatunya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan dengan Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Bukan tidur, bukan pingsan, kita bilang tidur. Padahal itu menyatu dengan Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita kan memahaminya secara syariah, gua ya gua gitu ya. Ashabul Kahfi, Kahfi ya gua. Sebenarnya yang maksud dengan gua adalah qalbu kita. Jadi bagaimana kita sholat, menyambungkan, mengkoneksikan qalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa furqanu ala khairil mala. Furqan apa? Al-Furqan, Al-Quran ya. Khairil mala, sebaik-baik khair, yang paling bagus. Al-Mala ya, kaum. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
suhuful khalili. Suhuf itu diberikan kepada Al-Khalil. Siapa Khalil? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ada kisahnya Al-Khalil ini. Jadi pada suatu masa terjadi pacaklik. Lalu Al-Khalil ini, Ki Khalil, pergilah ke Mesir mau minta jatah terigu dari raja. Saking jauhnya dalam perjalanan sampai di Mesir sudah habis terigu yang dibagikan cuma-cuma oleh raja itu sudah habis. Pulanglah Ki Khalil ini ke rumah, karungnya kosong. Dalam perjalanan dia berpikir, aduh, kalau saya pulang karung saya kosong, pasti istri saya marah ini. Maka diisilah karungnya itu dengan pasir yang ada di dalam perjalanan ini. Penuhlah, dipikul oleh dia, ya berat bawa pasir. Sampai ke rumah sudah malam, istrinya sudah tidur, dia juga sudah lelah. Karung yang berisi pasir itu dia taruh di dapur, dia letakkan di dapur karena dia lelah, dia tidur. Sampai kesiangan, istrinya bangun pagi. Suami saya tadi malam dapat apa ya? Begitu lihat di dapur, oh ternyata ini ada karung terigu. Dibuka oleh istrinya, ternyata memang terigu. Padahal diisi oleh Ki Khalil pasir. Terigu dimasakkan oleh istrinya, dipikir macam-macam sudah matang, dihidangkanlah kepada Ki Khalil. Ki Khalil bangun, dari mana ini makanan? Kata istrinya, kan bapak semalam dapat 1 karung terigu dari raja, maka aku masak saja. Maka Ki Khalil diam, tidak berkalam apa-apa. Dia ingat, ini padahal saya masukkan pasir, Allah rubah menjadi terigu. Karena Khalil itu hanya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, ikhlas, pasrah dan tawakal, apa yang diinginkan Allah, kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka julukan Khalil itu hanya orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana caranya supaya dicintai oleh Allah? Nah, berarti harus melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Wal kalimi, kalim itu ya ngomong, yang berkata. Siapa yang disebut dengan kalim? Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa mendapatkan tugas pertama kitab Taurat, yang kedua Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalim itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Fiha, di dalamnya itu, di dalam suhufnya adalah kalamul hakami, ungkapan-ungkapan ya, firman-firman Allah yang bijaksana, yang mengandung hukum-hukum ya, yang mengandung hukum-hukum al-alimi ya, yang harus kita pahami itu isi suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqut taslimu wal qabulu. Semua apa yang datang dari Rasul, katanya, fa haqqahu, berhaklah kita taslim, menerima, berhak kita menerima, wal qabul, dan mengamalkannya ya, menerima dan mengamalkan semua yang datang dari Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.